Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyanto SPDI MPD sebagai dosen mata kuliah filsafat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan tentang subtema kami yaitu persoalan filsafat dan asal mula berfilsafat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya, Sintaura Devi, dengan NIM akhir 340. Di sini saya akan menjadi moderator dan saya juga akan menjelaskan kembali tentang apa itu filsafat. Kemudian, ada Aziza Putri Wandasari dengan NIM akhir 350 akan menjelaskan tentang asal mula berfilsafat dan faktor yang mempersiapkan lahirnya filsafat. Selanjutnya, ada Nadira Zabitah Pribadi dengan NIM akhir 352 yang akan menjelaskan tentang ciri atau karakter berpikir filsafat dan ciri persoalan filsafat. Yang terakhir, ada Citra dengan NIM akhir 355 akan menjelaskan tentang objek formal dan material serta persoalan filsafat. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat adalah suatu tindakan atau aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia, dan harus mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan juga sistematis. Bisa dari contoh yang mudah dulu, seperti di lingkup kehidupan sehari-hari, seperti apa itu tujuan hidup, bagaimana menata organisasi, dan bagaimana untuk berkehidupan yang baik, hingga ke permasalahan yang kompleks seperti apakah Tuhan itu ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadira Zabitah Pribadi dengan NIM akhir 352. Ciri atau karakter berpikir filsafat. 1. Melodis, yaitu menggunakan metode yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam proses berpikir filsafat. 2. Sistematis, unsur-unsur yang terkait pemikirannya satu dengan yang lain sehingga dapat tersusun suatu pola pemikiran yang filosofis. 3. Koheren, yaitu unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain tapi tetap memuat uraian yang logis. 4. Rasional, yaitu harus berdasar pola, kaidah, cara berpikir yang baik dan benar. 5. Komprehensif, yaitu melihat objek bukan dari sudut pandang tertentu saja. 6. Radikal, yaitu cara berpikir mendalam sampai batas akar persoalannya. 7. Universal, yaitu kebenarannya sampai pada tingkat umum universal mengarah pada pandangan duniawi pada realitas kehidupan seperti realitas kehidupan kepada umat manusia secara keseluruhan. Ciri persoalan filsafat. 1. Bersifat sangat umum, yaitu persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek khusus tapi berkaitan dengan ide-ide besar. 2. Tidak menyangkut fakta, yaitu lebih bersifat spekulatif. 3. Bersifat kritis, yaitu analisis secara kritis terhadap konsep dan arti yang biasa diterima. 4. Bersifat sinoptik, yaitu filsafat mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. 5. Bersifat implikatif, yaitu jika persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Citra dengan NIM akhir 355. Objek formal dan material. Objek material, sesuatu yang realitasnya ada, baik itu yang terikat langsung atau yang tidak terikat. Objek formal, cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri atau perspektif orang untuk memahami dan mengetahui objek material tersebut. Dalam objek formal, ada dua bagian yaitu spektifikasi dan perspektif. Spektifikasi adalah sesuatu yang kita teliti melalui bagian dari materi, yaitu seperti bentuk atau ciri-ciri dari objek tersebut. Perspektif adalah sesuatu yang akan kita teliti melalui ilmu dari sudut pandang peneliti. Persoalan filsafat.
Dalam persoalan filsafat terbagi menjadi 6, yaitu 1. Problema epistemologi, 2. Problema metodologis, 3. Problema metafisis, 4. Problema logika, 5. Problema etika, dan yang terakhir, problema estetika. Dari keenam problema tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu problema epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan. 2. Metodologis. Metodologis adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. 3. Metafisis. Metafisis adalah filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. 4. Logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. 5. Etika. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan dan tindakan-tindakan baik buruk hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah estetika. Estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Aziza Putri Wandansari, NIM akhir 350. Asal mula berfilsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, itu muncul di Yunani semenjak abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama. Sepintas, jika dilihat dari akar katanya, bisa ditebak kalau filsafat itu berasal dari peradaban Yunani. Tetapi sejatinya bukan orang Yunani yang merintis pemikiran filsafat di dunia. Ternyata di negeri-negeri lain seperti Mesir, Cina, dan India sudah lama mempunyai tradisi filsafat semasa atau sebelum orang Yunani kuno, walau mereka tidak menggunakan kata filosofia untuk maksud yang sama. Faktor yang mempersiapkan lahirnya filsafat, yang pertama, di Yunani terdapat mitologi yang kaya serta luas. Mitologi ini dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat. Yang kedua, peran sastra Yunani dalam bentuk syair-syair yang digunakan untuk buku pendidikan bagi masyarakat Yunani. Yang terakhir adalah faktor ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di Yunani, dan bangsa Yunani yang berutang budi pada bangsa lain. Berikut ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi hari ini, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.